Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makhluk hidup itu dapat tumbuh, berkembang. Kalau sakit itu bisa sembuh, ya. Kalau misalkan luka pada bagian tubuh karena kecelakaan, itu juga akan segera pulih kembali. Itu disebabkan karena adanya untuk pertumbuhan, ya, tumbuh dan berkembang itu karena adanya bertambahnya sel. Sedangkan misalkan kalau sakit menjadi sembuh, luka juga menjadi sembuh, itu karena adanya perbaikan sel. Nah, sel bertambah banyak, ada perbaikan sel, itu karena di dalam tubuh makhluk hidup itu sel-selnya mengalami yang namanya pembelahan sel secara mitosis. Baik, pada video ini akan membahas tentang mitosis. Nah, apa sih mitosis itu? Ya, jadi saya ulang, pada materi ini membahas tentang pembelahan sel mitosis, di mana pembelahan sel secara mitosis ini dipelajari pada materi pada materi reproduksi manusia, antara lain ya itu di kelas 9 SMP. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pembelahan sel secara mitosis? Pembelahan sel secara mitosis adalah proses pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak yang masing-masing memiliki sifat dan jumlah kromosom yang sama dengan sel induknya. Adapun tujuan dari pembelahan sel mitosis adalah untuk pertumbuhan, kemudian tumbuh, berkembang, ya, dan perbaikan sel-sel. Oke. Ada tahapnya pembelahan sel mitosis, ya. Tapi sebelum membahas tentang tahapannya mitosis, saya infokan ciri-ciri dari pembelahan mitosis, ya, menghasilkan dua sel anakan, di mana hasil pembelahannya atau sel anakannya ini memiliki jumlah kromosom yang sama dengan jumlah kromosom sel induk. Jumlah kromosom sel induk kan 2N atau diploid, berarti sel anakannya juga 2N atau diploid. Nah, 2N, ambil suatu contoh, jumlah kromosom sel tubuh manusia itu kan 46 kromosom, ya, 46 kromosom atau 23 pasang. Nah, 23 pasang itu adalah 2N. Nah, itu ya. Nah, berarti N-nya adalah 23. Ini milik kromosom sel kelamin. Yang jelas saya tekankan di sini, mitosis menghasilkan jumlah sel anakan dan anakannya 2N atau diploid. Di mana terjadi? Di sel somatik. Apa itu sel somatik? Sel somatik adalah sel-sel tubuh, kecuali sel kelamin, sel tubuh. Contohnya ya sel rambut, sel kulit, sel otot dan sebagainya, kecuali sel kelamin atau sel gamet. Oke. Bagaimana fasenya? Pada mitosis itu diawali dengan namanya interfase, kemudian melanjutkan pembelahan, yaitu ada profase, ada metafase, ada anafase, telofase, diakhiri dengan sitokinesis. Oke, kita mulai dari profase ya, tapi sebelumnya interfase dulu. Nah, di interfase itu, di inti sel itu ada yang namanya kromatin. Interfase itu kadang menyebut istirahat, padahal di nukleus itu kromatin mengalami kondensasi, membentuk kromosom, kemudian kromosom mengalami duplikasi, replikasi, kemudian terjadi crossing over sehingga menghasilkan kromosom rekombinan. Itu yang berasal dari dua induk. Nah, kalau sudah terjadi demikian, barulah masuk profase. Perhatikan di tayangan animasi profase, bagaimana kegiatan-kegiatan di dalam inti sel pada saat fase profase.
terbentuk sentrosom dan gelendong. Kemudian membran inti mulai rusak, kromosom ada 2 kromatid bersifat diploid, kromosom menebal, kemudian sentrosom bergerak ke kutub yang berlawanan. Itu bisa kalian lihat ya. Tahap kedua atau disebut metafase, perhatikan di gambar di tayangan. Pada tahap metafase terjadi apa? Kromosom yang sudah menebal menuju ke bidang ekuator di bagian tengah. Itu kalian perhatikan. Gelendang pembelahan memegangi kromosom. Perhatikan di tayangan, kromosom berada pada bidang pembelahan di bagian tengah itu ya. Oke, anafase terjadi apakah? Perhatikan. Nah, itu kromatid dari setiap pasangan menuju ke kutub yang berlawanan. Perhatikan itu ya. Dilanjutkan fase telofase. Ada apa di fase telofase? Membran inti sudah mulai terbentuk kembali. Ada 2 tempat, perhatikan. Nah, kromosom mulai berubah menjadi kromatin. Sentrosom menghilang, dilanjut dengan sitokinesis. Sitokinesis adalah pembelahan plasma sel, di mana nanti menghasilkan masing-masing anakan 2 sel anakan yang bersifat diploid. Oke. Demikian tentang pembelahan sel secara mitosis. Mitosis berlangsung di sel-sel tubuh, sel rambut, sel kulit, sel otot, dan sebagainya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.